Halo semuanya, kembali lagi ya di channel ini. Di video ini kita belajar tentang komponen diagram ya. So, kapan kita pakai komponen diagram ya? Selalu pertanyaan mendasar, kapan kita pakai diagram tertentu ya. Jadi kita pakai komponen diagram ketika kita mau mengerti ya hubungan antara satu komponen software dengan komponen software yang lain ya. Jadi hubungan itu bisa berupa dependensi atau berupa komunikasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau kalian bingung ya, bedanya apa sama communication ya. Jadi kan communication juga apa namanya suatu diagram ya yang mirip-mirip sebenarnya ada kayak komponennya terus ada komunikasinya gitu. Ya, sama kayak komunikasi diagram. Nah, bedanya adalah komunikasi diagram tuh lebih ke OOP ya. Karena ini harus trik sebuah objek ya. Harus trik sebuah objek sama seperti sequence. Tapi kalau komponen diagram ya, ini tidak harus objek teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai programming paradigm ya, paradigma yang selain OOP ya ini lebih enak ya untuk dibuat karena nggak perlu memaksa ya suatu ini harus objek. Nah, ini ya bedanya di situ ya. Ini adalah suatu software komponen ya yang apa namanya? Yang hubungannya ya, ini bisa lebih ekspresif daripada si communication diagram. Oke. Okay? Nah, definisinya adalah diagram yang digunakan untuk memvisualisasi organisasi dan relationship antar komponen di suatu sistem. Ya, mirip seperti communication ya. Nah, diagram itu memfokuskan komponen yang membuat suatu sistem dan dependensinya ya, dan hubungan satu sama lain. Nah, membuat dia penting untuk mengilustrasi struktur dari satu code system. Oke, jadi ini lebih ke high level view ya. Jadi nggak sampai code ya, tapi hanya komponen-komponen aja gitu. Contohnya misalkan facilities nih. Facilities kan pasti banyak ya kelasnya. Ada facilities utility, mungkin nanti ada facilities detail, facilities list dan lain sebagainya ya. Tapi bisa digabungkan jadi satu satu komponen aja. Nah, of course, yang pertama ada komponen ya, bentuknya kotak ini dan biasanya ada ininya juga nih, simbol komponen seperti itu ya. Kemudian interface, interface itu, nah dia facilities, dia ada dua interface nih, ya. Dia antara ada data akses, ya. Jadi bentuknya kayak lollipop ini ya, ada garis, ada lingkaran, terus ada facilitiesnya, ya. Jadi ini antara dia mau uh, mungkin uh, connect langsung ke apa namanya ke interface facility atau bisa aja untuk eh ini apa ya? Kok data akses kali ya. Jadi bisa aja mau mengakses datanya yang ada di fasilitas, bisa aja kita mau mengakses suatu hal yang lain ya, facility di sini. Jadi ini bisa dibedain. Mungkin ini beda kayak beda method gitu ya, beda public method ya. Jadi ini public method apa, ini public method apa ya. Ini pakai public method ini. Sedangkan public method ini mungkin ada tapi masih belum diimplementasikan seperti itu ya. Bisa aja nanti di sini ada yang connect ke sini ya. So itu interface ya. Interface itu kayak pintu ya, pintu untuk masuk ke komponen ini apa aja ya, lemnya. Kemudian port. Port itu biasanya digambarkan kotak ya. Ini contoh lebih ininya ya, contoh lebih kompleksnya lagi, tapi kita nggak ke sini dulu ya. Kita lihat yang lebih simpel dulu. Jadi ini port ya. Nanti kita belajar ini ya teman-teman. So, sekarang kita baca komponennya dulu aja ya. Kalau konektor itu lebih ke lines garis yang mengkonek antar komponen ya. Hmm, oke mungkin seperti ini ya, garis yang ini ya. Ini kan facilities dan lain sebagainya dia connect ke ke sini ya, persistence ini. Oke. Jadi garis ya konektor itu. Terus realization itu garis yang dash ini ya, yang dari sini ke sini ya. Kemudian dependensi adalah nanti ya ada dash line dan ada panah. Itu dependensi. So ini sebenarnya diagram yang cukup banyak ekspresifnya ya. Terlalu detail ya.
Kemudian artifact ini gue nggak pernah lihat juga sih. Dan ada package juga. Ini gue nggak pernah lihat. So mungkin gue bahas yang bagian kanan ini ya. Jadi di sini ada juga nih ya infrastructure. Jadi mungkin ini seperti database ya. Nah, kalau di sini ada yang berupa ini nih ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, artinya adalah ini ya. Sorry. Yang bentuknya seperti ini dia adalah interface ya. Ini adalah orang yang memanggilnya atau package yang memanggil seperti itu ya. Jadi ini yang menyediakan interface, ini yang manggil gitu. Jadi kayak dia tuh menyediakan suatu port gitu ya. Kan bentuknya seperti ini. Dan ini adalah required ya. Suatu required interface di mana interface yang harus ada orang yang atau sistem yang nyambungin gitu ya. Dia nggak bisa gantung gini doang. Ya, sedangkan kalau yang lollipop ya ini boleh ada ya. Ketika ada interface ini boleh aja nggak di-hit, boleh aja nggak ada yang connect ke sini boleh. Tapi sedangkan kalau yang seperti ini harus connect ya. Oke, kita lihat yang lebih. Oke, ini adalah contoh video YouTube-nya ya, yang lebih detail mungkin. Kita coba lihat yang lebih detail lagi ini. Oke. So, ini adalah bingung ya aku mulai dari mana gitu. Oke, kita coba mulai dari yang sini dulu ya, search engine. Sebuah komponen ya, dan ini ada portnya. Oke. So, biasanya ini mungkin lebih baik kita kasih port dulu ya, karena ini mungkin suatu aplikasi ya. Dan ini mungkin bisa buka port nih, misalkan di port 3000, mungkin yang sebelah sini 5000 gitu. Oke. Dan ini ada interface, jadi siapapun bisa nembak ke sini ya. Nah, jadi untuk sistem yang mau nembak, biasanya dia ke interface-nya dulu, dia nggak langsung ke port ya. Dia ke yang ini dulu, yang lingkaran ya. Oke, ini adalah interface, ini juga interface, tapi ini yang required ya. Ini harus di-apply. Oke. Sama halnya sama ini ya, ini bahkan portnya ada 3. Oke, terus ini interface juga, ada interface, terus ini ada interface juga ya. Kemudian nah ini ada subsystem ya. Jadi di dalam search engine mungkin nanti bisa aja ada komponennya lagi ya. Ini mungkin satu subsystem aja, web store aja gitu. Nah, di sini juga komponen dia ya. Ini juga sama komponen. Oke, kemudian ini ada port lagi nih ya. Jadi ketika dia mengexpect suatu sistem di luar web store ya, yang mau nembak search engine ya, dia harus ke sini dulu nih. Sorry, harus ke sini dulu ya. Baru ke portnya subsystemnya, baru ke interface ini, baru ke port ini. Ya. Jadi ini kalau mau detail banget ya. So ini provider interface yang boleh boleh ditembak atau boleh aja gantung ini nggak apa-apa ya. Shopping cart juga sama, authentication ini baru nih. Ini yang dia ini harus diimplement shopping cart sama authentication ya. Jadi kalau kalian ya logika aja lah ya, kalau ada shopping cart harus ada orangnya, siapa yang mau masukin shopping cart. Jadi harus ada authentication-nya di sini. Ya, jadi ini suatu kewajiban, required. Dan ini juga required sebenarnya ya, tapi ini ya sayangnya dia keluar ya. Sayangnya dia keluar dan ada port kotak di sini. Ya. Oke, kemudian di sini ya ini juga terusan dari ini karena ini ada di luar sistem. Kemudian ini ada dependensi ya. Dependensi kan tadi ini dash line with an arrow. Jadi adalah seperti ini dependensi. Ya, ini dependent ke subsystem yang warehouse, ini dependent ke subsystem yang accounting. Sorry, ini dependent ke order ya. Ini lebih spesifik lagi nih soalnya. So, ini juga nah, ini sama ini kan juga sama nih ya. Aslinya kan gabung nih. Tapi ya kalau mungkin di beda subsystem dia ada dependensinya. Ya. Ya, patternnya seperti itu ya sepertinya ya. Jadi kalau di sini berarti dia langsung ya, nggak perlu ada dependensi. Jadi antar subsystem ya, dia pakai dependensi. Oke, ini juga sama ya kurang lebih. Ada port, ada interface.
Ini juga ada port, ada interface, dan order. Nah, ini kan required ya interface-nya. Jadi dia dependent ke sini. Dia akan interface juga. Ya. Nah, eh sekarang di logika aja ya. Ketika kita mau order juga harus connect inventory ya, karena kita nggak mungkin order ketika inventory-nya udah nol. Jadi that's why ini wajib ada. Dan kemudian shopping cart dia juga wajib order ya, terkait order. Jadi kalau mau order wajib untuk kita punya shopping cart terlebih dahulu. Ya biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau customer ya mau nggak mau harus kita melakukan autentikasi dulu, harus login terlebih dahulu. Nah, makanya ini dependensi required. Nah, ini juga required. Ya, kita mau search engine juga harus ada inventory-nya ya. Jadi kalau misalnya inventory-nya 0, ya search engine-nya nanti nggak nunjukin apapun ya. Jadi ini saling bergantung ya. Oke, kira-kira itu untuk komponen diagram ya teman-teman. Ini perbedaannya komponen diagram apa sama deployment. Oke, tadi kan gue bahas perbedaan komponen sama communication ya. Sekarang komponen sama deployment, bedanya apa? Komponen diagram itu lebih abstrak ya. Jadi tidak kelihatan. Kalau deployment kan tadi jelas-jelas ya, IP-nya berbeda, kemudian mungkin di komputer yang berbeda gitu. Di OS yang berbeda maksudnya ya. Nah, kemudian dia dealing with logical structure of software component. Seperti itu. Jadi software komponennya, bukan mesinnya. Misalnya deployment itu mesinnya, hardware-nya gitu. Nah, kegunaannya untuk mengerti komponen softwarenya apa, dependensinya apa gitu. Jadi in the first place kita tahu kita perlu develop apa namanya aplikasi apa aja sih, service apa aja sih gitu. Kalau deployment diagram kan tadi lebih ke capacity planning ya. Kayak hardware ini perlu berapa giga CPU-nya, oh sorry, memorinya atau CPU-nya perlu berapa core dan lain sebagainya. Jadi ini memperlihatkan komponen berinteraksi dan terkoneksi di level yang lebih tinggi. Kalau deployment dia bagaimana dia di-deploy ya atau dijalankan di physical landscape. Contohnya seperti di servernya langsung. Guna untuk, nah kalau deployment lebih ke network engineer atau sistem admin ya untuk melakukan planning dan memanage sistem deployment. Ya, jadi ini lebih ke planning ya. Oke, so itu aja teman-teman komponen diagram lumayan rumit ya, tapi semoga dengan kerumitan ini lebih menjelaskan secara semantik ya. Jadi kita bisa lebih mengerti lebih dalam gitu. Jadi kalau sebuah bahasa dia kayak vocabulary-nya lebih banyak ya daripada diagram-diagram lain. Jadi mungkin lebih ekspresif, lebih gampang eh apa ya, lebih gampang dimengerti tanpa harus ada note-note tambahan lagi ya. Itu aja teman-teman video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir. See you di next video ya. Bye.